Sobat RRI, berjumpa kembali di podcast RRI Nunukan. Kali ini saya Syasha dan kali ini saya akan membahas topik menarik ya seputar UMKM. Dan Sobat RRI, kali ini untuk topiknya adalah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan UMKM. Dan tentunya topik ini akan menarik dan juga sangat berfungsi ya untuk para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan khususnya. Dan di era digital seperti sekarang ini, Sobat RRI, memang kemampuan pelaku UMKM untuk bisa beradaptasi dengan teknologi digital itu bukanlah menjadi sebuah pilihan, tetapi adalah sebuah kebutuhan. Mulai dari manajemen inventaris, kemudian bagaimana pemesanan online, dan juga sistem pemasaran digital, serta bagaimana memanfaatkan media sosial. Itu adalah kunci bagi para pelaku UMKM untuk bisa bertahan dan berkembang. Namun, apakah UMKM di wilayah Kabupaten Nunukan ini sudah bisa memanfaatkan teknologi digital secara maksimal? Dan apakah ada tantangannya untuk UMKM di wilayah Kabupaten Nunukan? Untuk itu, saya akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang saat ini sudah hadir. Dan kali ini lokasinya adalah di Bin Laden Nunukan. Untuk narasumber yang pertama, saya perkenalkan adalah Diansyah. Beliau ini adalah Sekretaris Umum BPC HIPMI Nunukan, organisasi yang aktif tentunya untuk mendorong pengusaha muda dan UMKM di wilayah Nunukan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sobat RRI dimanapun Anda berada, sehat dan sangat bersemangat di pagi hari ini. Harus semangat ya, apalagi pemuda ya. Harus semangat, anak muda harus semangat. Oke deh. Kemudian yang kedua, kita juga bersama dengan Ade Suryadi, seorang pengusaha muda inspiratif dan juga merupakan manajer dari Bin Laden Nunukan. Halo Kade. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk aktivitasnya gimana? Ya, semoga lancar aja hari ini. Kalau hari-hari sebelumnya gimana? Alhamdulillah lancar aja. Iya. Ya, jadi di seputaran Bin Laden ini aja kah aktivitasnya atau ada aktivitas selain ini? Keliling. Kita kayak silaturahmi lah ke kopi-kopi shop lain, ke kedai-kedai kopi lain. Jadi untuk terus mengembangkan Ya. bisnis kopi Ya. di wilayah Kabupaten Nunukan. Oke deh, saya akan menuju dulu ke Bang Dian. Bang Dian, bagaimana sih kalau menurut Bang Dian manfaat utama dari teknologi digital ini untuk para pengusaha ataupun pelaku UMKM? Itu seperti apa sih sebenarnya? Penting banget atau tidak sih? Manfaat apa? Ya baik, Sobat RRI, digital teknologi ini tentu sangat penting ya, apalagi kalau melihat bagaimana arus digital hari ini begitu kencang, bagaimana teman-teman kaum milenial, Gen Z dan Alpha memanfaatkan seluruh platform digital hari ini, baik itu sosial media dan sebagainya, maupun mungkin juga kalangan-kalangan ibu rumah tangga ya. Kalangan-kalangan ibu rumah tangga kan sekarang juga sudah bergeser nih dari belanja secara konvensional, akhirnya sekarang juga sudah belanja dalam dunia digital kan, semua di dalam genggaman. Jadi pelaku-pelaku UMKM hari ini menurut saya ya sayang kalau tidak memanfaatkan peluang yang sangat besar ini dengan melek teknologi. Apalagi kalau masih menjual secara konvensional tentu akan kalah bersaing bagi mereka yang tidak membutuhkan lapak, tidak membutuhkan toko, tapi mereka aktif berjualan secara online. Dan ini yang menjadi fenomena kita hari ini gitu. Jadi menurut saya memang sangat penting lah teman-teman UMKM juga berusaha bagaimana keluar dari zona-zona lama ya, cara-cara lama dan memulai dengan cara-cara baru, tapi tentu dengan packaging, dengan sesuatu yang baru, yang mewah, unik, kreatif. Itu sih. Oke, jadi memang ini sangat penting ya. Jadi setiap lini itu sekarang memanfaatkan. Yes, betul. Jadi untuk pelaku UMKM ini harus menguasai teknologi digital. Sangat harus malah. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa lebih efisien lagi dari anggaran, dari biaya seperti itu ya untuk menjual semua produk-produknya. Nah itu kalau dari Bang Dian. Kemudian kalau Kak Ade, kalau di Bin Laden ini apakah sudah menerapkan teknologi digital? Kalau di Bin Laden sudah
lama sih sebenarnya. Karena kita juga harus dapat cepat mengikuti perkembangan dunia digital yang semakin hari ini semakin berkembang. Jadi kalau untuk pelaku usaha UMKM semua itu memang diharuskan untuk mempelajari atau mengikuti seperti workshop untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, jadi artinya KAD juga untuk mempelajari teknologi digital dan juga yang lainnya itu mengikuti workshop seperti itu. Ya, itu lebih kita banyak lah didapat di situ, bisa jaringan atau koneksi ke luar misalnya untuk menjual produk-produk dari daerah seperti Nunukan ini. Mungkin seperti itu. Teknologi digital yang sudah diterapkan oleh KAD ini apa? Ya, seperti Instagram, mungkin Facebook, FB Ads, melalui iklannya juga bisa, itu WhatsApp, banyak lah. Atau menggunakan influencer, itu lebih cepat sih value-nya. Oke, jadi sudah memanfaatkan media sosial, kemudian juga dengan menggunakan influencer juga ya. Kemudian manfaat yang dirasakan setelah menggunakan teknologi seperti itu apa sih untuk kafe ini? Manfaatnya luas sebenarnya. Manfaatnya pokoknya banyak lah yang didapat dari pemasukan, mungkin dari seperti omset, teman-teman orang-orang dari luar mungkin tahu kalau di sini ada Bin Laden misalnya, karena Bin Laden kan ada di Tarakan, ada di Tanjung Selor juga. Jadi kayak teman-teman dari luar Nunukan mungkin bisa ke sini nantinya. Oke, jadi manfaatnya itu sangat banyak ya untuk Cafe Bin Laden sendiri, dan ini memang patut untuk dicontoh oleh pelaku UMKM lain, begitu ya juga ya Bang Dian ya. Kalau menurut Bang Dian, bagaimana sih caranya agar para pelaku usaha ini bisa betul-betul dalam memanfaatkan teknologi digital? Ya, pertama mungkin begini ya, setiap produk itu kan pasti punya si pelaku usaha pasti ingin menonjolkan satu produk yang berbeda dengan produk-produk yang lain. Tentu packagingnya, kemudian konten-kontennya juga harus menarik. Itu satu, konten-kontennya harus menarik. Yang kedua, bagaimana membuat entah dia mau pakai setelan komedi, entah dia mau pakai setelan iklan pada umumnya gitu ya. Tapi yang menarik untuk kemudian perhatian pembeli atau masyarakat yang melihat produk-produk dari pelaku ini itu bisa menjadi tertarik dan penasaran. Itu poinnya dulu. Ketika dia sudah penasaran, dia tentu akan cari. Dan yang paling utama adalah jangan lupa bahwa kita para penikmat produk-produk UMKM itu kan juga pasti cari yang kualitasnya bagus tapi harganya agak sedikit miring lah gitu kan. Jadi ini kan kita melihatlah rata-rata para konsumen itu juga seperti itu rata-rata. Mereka mungkin ya bisa dibagi lah. Mungkin ada yang tingkatannya mungkin high, mungkin medium, atau mungkin yang rendah. Jadi itu nanti disesuaikan aja. Tinggal bagaimana si pelaku UMKM-nya adalah memanfaatkan sekarang teman-teman atau konten-konten kreator hari ini. Menurut saya juga sudah banyak sekali nih. Apalagi di Nunukan ini udah mulai nih bermunculan teman-teman konten kreator kan. Apalagi konten kreator kuliner, katakanlah seperti itu. Ya banyak contoh kan. Salah satunya kan ada di RRI kan sebenarnya. Itu kan salah satu yang bisa dimanfaatkan sebenarnya kan, dengan followers yang tinggi. Itu kan menjadi, jadi ini saya mengambil contoh seperti kayak istri saya ya. Istri saya itu dia akan mencoba satu produk dari pelaku UMKM ketika itu sudah dipromosikan atau sudah direview si content creator. Jadi dia lihat, oh ini sudah masuk ke Mbak Dia Karang belum? Ya kan gitu kira-kira. Kalau udah masuk, udah direview Mbak Dia Karang, oh nih patut dicoba, gitu kira-kira ya. Jadi inilah manfaat karena dari si content creator itu kan akan menjelaskan secara detail
apa sih apa jenis makanannya ini apa sih, kemudian harganya berapa. Ini kan perlu nih. Nah itu kemudian nanti akan menjadi pembeda. Jadi menurut saya inilah yang perlu dimanfaatkan baik oleh teman-teman pelaku usaha, keluar untuk promosi nggak masalah, yang penting value yang didapatkan mungkin jauh lebih bagus. Oke, jadi seperti itu ya untuk para pelaku UMKM ataupun pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan atau di mana saja berada. Jadi kalau misalnya mau mulai membuat konten ya itu harus yang menarik, harus ada gimmick-gimmick yang betul-betul bisa membuat orang tuh tertuju kepada produk kita, seperti itu ya Bang ya. Atau kalau misalnya memang agak kesulitan bisa menggunakan influencer yang akan betul-betul secara detail menjelaskan produk apa yang menjadi keunggulan di produk kita, seperti itu. Dan jangan lupa bahwa packagingnya juga harus menarik. Kemasannya juga harus menarik. Ketika cuma, ini enak, produknya enak, katakanlah makanan, produknya enak, tapi kalau packagingnya kurang, orang kan juga akan berpikir ini beneran menarik apa enggak sih? Beneran enak apa enggak sih? Biasanya kan, ya biasa kalau kita itu kan pandangan pertama. Jangankan untuk makanan kan. Biasanya untuk pasangan lihat pandangan pertama kan lihat look-nya dulu kan. Kira-kira begitulah. Kalau untuk makanan pun seperti demikian lah. Oke, kemasannya juga perlu diperhatikan ya. Jangan sampai sebenarnya produk kita nih apalagi kuliner enak banget padahal ya, tapi kemasannya kurang menarik jadinya orang malah memilih ke makanan lain atau produk lain. Seperti itu. Oke, kalau Kak Ade, ini Kak Ade gimana? Kalau Kak Ade ini terjun sendirikah untuk mengelola media sosial ataukah punya tim? Kalau media sosialnya saya sendiri langsung gitu. Cuma kadang dari teman-teman barista juga bantu. Kadang bikin konten misalnya, ya saling kerjasama lah. Karena nggak bisa juga kayak pemilik atau manajer langsung yang turun semua. Untuk meningkatkan value-nya ya harus kerjasama tim lah di tiap usaha itu. Oke, jadi bersama dengan tim ya, menggodok langsung ya konten seperti apa sih yang menarik kemudian nanti akan di-share ke media sosial seperti itu. Oke, kemudian saya kembali lagi ke Bang Dian nih, bagaimana sih pengusaha atau UMKM itu bisa menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya? Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika sudah memanfaatkan digital secara baik dan benar, memanfaatkan teknologi ini secara baik, tentu yang kita dapatkan memang begini, awalnya itu kita akan butuh effort sedikit lah dalam pengeluaran ya. Hanya menurut saya itu sebanding sih buat teman-teman pengusaha, artinya ketika produknya ingin dikenal, ketika ingin barangnya dikenal, ya jalan satu-satunya dulu promosi, karena semua itu tidak akan ditahu oleh si konsumen kita ketika kita tidak mengenalkannya, atau hanya untuk menunggu saja. Itu akan kalau saya bilang akan sedikit lambat lah dalam hal untuk pemasaran si produknya. Tapi ketika dia memanfaatkan sebaik mungkin, ya mengeluarkan sedikit value sedikit lah, effort sedikit untuk mungkin tadi seperti yang Kadek bilang bahwa itu content creator, influencer, ya mungkin juga influencer Nunukan sih enggak segila kayak influencer yang ada di Jakarta atau apa. Nah, hanya saja memang tantangan kita hari ini khususnya di Nunukan ini memang ada beberapa daerah yang memang belum tercover internet. Artinya kita masih ada daerah-daerah yang masih blind spot, yang masyarakat kita itu juga belum bisa mengakses internet. Inilah salah satu tantangan kita sebenarnya juga di HIPMI, adalah bagaimana mendorong agar pemerintah kemudian juga bisa memberikan akses yang sama, baik yang ada di Nunukan maupun ada di kecamatan-kecamatan. Artinya apa? Karena produk-produk kita hari ini, khususnya kayak beras adan ya, beras adan itu kan salah satu produk terbaik ya, menurut saya itu salah satu produk terbaik yang ada di Nunukan. Hanya saja karena keterbatasan telekomunikasi jaringan internet, akhirnya pemasarannya agak sedikit lambat.
Lambatnya kenapa? Karena di Krain sendiri itu belum terlalu masif, ya kan? Internetnya belum terlalu masif. Artinya harus dibawa ke Nunukan dulu. Akhirnya teman-teman Nunukan, ya kan? Artinya itu banyak inilah, banyak faktor. Jadi tapi itu menurut saya yang ya harus juga didorong. Dan yang kedua, ada satu pasar yang sebenarnya belum juga terkelola dengan baik, yaitu pasar yang kita sebagai daerah perbatasan itu kan berbatasan langsung dengan Tao, Malaysia. Ini kan pasar sebenarnya. Yang coba inilah pelaku-pelaku UMKM dengan digitalisasi saat ini harusnya sudah bisa tembus nih pasar Tao kan. Ya kelasnya kan juga pasti bakal keren kan, kelas ekspor kita kan. Ya kan kira-kira begitu, Mbak. Oke, jadi memang kalau di awal-awal nggak apa-apa itu kali ya kita mengeluarkan budget sebagai modal ya. Tapi nanti seiring dengan promosi yang dilakukan oleh influencer dan lain-lain, itu produk kita mudah-mudahan bisa laris manis di pasaran. Penting konsisten. Konsisten Kuncinya ya. konsisten. Ketika sudah kita mengeluarkan pendanaan dan kita tidak konsisten, itu bakal sia-sia. Oh ini. gitu. Itu yang dirasakan ya sama Kak Ade ya? Pernah nggak sih ngadapin yang gitu? Ya banyak sih sebenarnya teman-teman yang udah keluar modal banyak, misalnya promo sana sini, tapi tidak konsisten dalam contohnya, contoh kecilnya aja itu seperti jam buka. Itu sangat penting sih sebenarnya, konsisten dalam waktu, disiplin. Oke, jangan sampai udah dipromosi ini kafe bukanya jam sekian malah tutup ya. Kecewa ya Kembali nanti. ke mental pengusahanya biasa. Oh gitu ya. Mental pengusahanya mungkin merasa bahwa udahlah masih banyak simpanannya kan, kira-kira gitu. Jadi pengusaha juga jangan jadi mental pengusaha malas. Jadi mental pengusaha malas itu ya itu tadi bilang Mas Kade, mau buka jam berapa aja, udah pasti ada yang datang beli. Oh itu jangan, itu mau ada yang beli atau tidak ada yang beli, konsisten. Termasuk juga dalam menjaga setiap cita rasa. Ini biasa nih. Sudah promosinya bagus, packagingnya bagus, cita rasanya berubah-berubah. Nah ini yang perlu jadi catatan nih teman-teman pengusaha. Itu sih. Oke, kalau dari HIPMI apakah ada pelatihan atau workshop juga yang bisa mengajak para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Nunukan untuk bisa konsisten seperti itu dalam berusaha? Jadi salah satu program yang akan kami jalankan di HIPMI Nunukan itu memang dalam waktu dekat kita juga dalam upaya bagaimana melakukan pelatihan tadi. Tapi kalau untuk menjaga cita rasa dan sebagainya, saya pikir juga teman-teman pengusaha itu sebenarnya udah tahu lah. Ketika dia mengeluarkan produknya, dia pasti tahu bahwa komposisi produknya itu segini. Nah, tapi yang kami ingin coba dorong hari ini teman-teman HIPMI adalah bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini itu satu secara perizinan, secara hukum tercover dengan baik, terizin dengan baik, kemudian juga bagaimana soft skill yang justru kami pengen dorong sekarang adalah bagaimana calon-calon pengusaha, teman-teman di SMA, calon-calon yang bakal hidup di dunia yang reality ini kan, cari kerja dan sebagainya, mereka punya skill. Jadi HIPMI memang ingin mendorong itu dengan membuka pelatihan-pelatihan soft skill lah. Contoh membuka pelatihan barista, workshop barista yang hobi kuliner, mungkin juga kita buka kuliner pembuatan roti dan sebagainya dan ya pokoknya yang jelas bagaimana mereka ketika mungkin di kuliah itu tidak membebani orang tua lagi. Mereka bisa kuliah sambil kerja. Dengan apa tadi modalnya? Itu tadi dengan pelatihan workshop yang kita coba akan lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami sudah beberapa kali berbincang dengan Dinas Koperasi UMKM Nunukan Perdagangan adalah bagaimana mendorong pelaku-pelaku UMKM hari ini di Nunukan adalah bisa tembus pasar internasional. Dan itu yang akan coba kami dorong lagi, termasuk dengan bea cukai. Bagaimana barang itu keluar dengan aman, baik dan sesuai dengan aturan. Oke, ditunggu ya terobosannya ya. Amin, untuk para siap. pelaku UMKM dan juga tentunya untuk
pengusaha muda atau orang yang baru akan merintis usaha seperti itu ya. Mudah-mudahan HIPMI sukses selalu nanti dalam menjalankan programnya. Saya kembali lagi dong ke Kak Ade, saya jadi penasaran ini kan tadi disebutkan bahwa sebenarnya di wilayah Nunukan itu banyak tantangan yang dihadapi pelaku usaha ataupun pengusaha itu, pelaku UMKM, seperti jaringan tadi yang ternyata ada wilayah-wilayah yang masih blank spot. Nah, kalau Kak Ade sendiri tantangannya apa sih bermedia sosial atau menggunakan teknologi digital saat ini? Kalau tantangannya sih sebenarnya sama aja semua. Mungkin ya kita juga di kota kadang kehilangan jaringan. Di Nunukan ini sama tantangannya ya banyak kedai-kedai baru yang muncul dengan konsep yang berbeda, dengan rasa yang mungkin jauh beda. Itu sebenarnya tantangan, cuma kembali lagi ke masing-masing pengusahanya atau UMKM-nya bagaimana mempertahankan arus pelanggan, misalnya harus orang yang datang ke tempat itu. Itu tantangannya sih banyak memang. Tapi kembali lagi bagaimana cara bertahannya. Oke, jadi sebenarnya tidak hanya di daerah-daerah terpencil di Nunukan aja, tapi di Nunukan wilayah sendiri. kota sendiri Iya. nih masih Masih kadang sering ya hilang-hilang ya. hilang-hilang jaringannya ya, seperti itu. Oke deh. Dan untuk Kade sendiri, ini bagaimana sih caranya untuk bisa menarik pelanggan dengan menggunakan media sosial tadi? Apakah pernah ada pelanggan dari luar wilayah Nunukan yang ternyata juga tertarik karena media sosial atau teknologi digital? Ya itu tadi kembali lagi kayak kata Bang Dian tadi, packagingnya harus bagus, yang di upload ke media sosial juga harus menarik gitu kan. Untuk menggunakan konten kreator itu bisa sangat baik sebenarnya di era sekarang ini. Kalau pelanggan dari luar sih banyak memang, kadang yang dari Tawau misalnya berkunjung ke Nunukan, mungkin lihat di Instagram atau di mana dia datang ke sini. Oh gitu ya, bahkan ada pengunjung dari luar Ya, wilayah dari- Indonesia dan ya, Tawau ya. Itu sempat tahun-tahun kemarin. Oke, sempat tahun kemarin. Kalau tahun ini belum ada. Kalau tahun ini belum ada, lagi sepi anunya, harusnya. Untuk perkopian di Nunukan gitu ya. Ya. Oke. Kalau Bang Dian bagaimana melihat bisnis kopi di wilayah Nunukan ini? Apa sih yang harus mereka lakukan terutama dalam segi teknologi tadi untuk bisa membuat brand kopi ini bisa terus mencuat seperti itu? Ya, sebenarnya beberapa kali kesempatan ketika berbincang dengan teman-teman pengusaha coffee shop yang belum saya temukan hari ini dan kita sering dorong sih di HIPMI adalah bagaimana menciptakan satu brand atau satu produk secara khusus itu untuk bisa dipasarkan ke luar negeri. Nggak usah jauh-jauh deh, terdekat Tawau, ada Sabah, Kinabalu dan sebagainya. Kenapa saya bilang belum, cobalah dibuat satu packaging yang menarik. Ya, kalau brand-brand luar tuh kan udah banyak tuh, atau brand-brand besar tuh kan udah banyak tuh. Kenapa tidak kita buat satu brand khusus di teman-teman kopi shop di Nunukan, packaging yang bagus, kemudian dicari formulanya biar kopi itu bisa bertahan lama seperti apa tanpa menggunakan pengawet pastinya ya. Karena seburuk-buruknya kan pasti menggunakan pengawet kan, tapi bagaimana caranya biar itu bisa bertahan lama deh. Sasarannya adalah pasar-pasar yang ada di negara tetangga. Daerahnya banyak, Tawau. Kita juga bisa lempar ke Sabah. Bahkan yang paling terjauh kan kita bisa Brunei Darussalam. Nah ini yang belum saya lihat ada di Nunukan. Padahal kita punya kedekatan geografis yang sangat dekat. Kalau akses sih saya pikir tidak sulit-sulit amat. Ya inilah yang coba nanti teman-teman kami juga di HIPMI secara khusus akan mendorong itu. Karena beberapa kali sih kita sudah diskusi lah dengan teman-teman di perdagangan, terus juga di Bea Cukai untuk mendorong produk lokal Nunukan. Selain tadi sudah sudah dipasarkan secara online, secara digital dan sebagainya. Hanya saja
untuk bisa bagaimana barang ini sampai ke sana kan ya itu tadi, jangan sampai kita asal lempar aja. Pertama tadi izinnya harus bagus, karena syarat untuk melakukan ekspor pasti izinnya harus bagus. Yang kedua, sudah bersertifikat halal belum? Produknya sudah diverifikasi enggak, validasi enggak? Nah, itu yang perlu kita dorong. Jadi teman-teman pelaku UMKM juga, pengusaha-pengusaha UMKM, jangan menyepelekan itu. Karena itu adalah satu keuntungannya adalah jangan sampai muncul kemudian keluhan-keluhan atau ibaratnya itu ada protes terkait produk-produk kita. Ketika kita tidak ada berizin atau dan sebagainya, itu kan rawan sekali. Bisa saja mereka mengatakan bahwa ini mengandung minyak apa, ya kan, biasa itu persaingan usaha kan pasti itu. Tapi ketika produk-produk yang kita kemudian jagokan begitu ya, kemudian kita daftarkan secara hakinya, ya hak cipta produknya apa dan sebagainya, yakin dan percaya bahwa ya saya rasa pasar kita di Malaysia itu akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena di Malaysia itu yang saya pahami kopi mereka itu hanya kopi hitam. Beberapa kali saya ngopi di sana, saya belum dapatkan tuh kopi-kopi contoh kayak Cool White, kopi susu yang dengan beragam rasa itu belum saya dapatkan kecuali di brand besar tadi. Nggak perlu kita sebutkan brandnya yang ada peri-peri yang biasa begini kan. Okay. Cuma di situ aja, tapi untuk di coffee shopnya tidak ada sama sekali. Jarang lah, mungkin ada tapi jarang lah. Tapi saya belum dapatkan, biasanya di warkop-warkop biasa aja. Itu pun ya kopi hitam, kopi itu aja sih paling. Baik, artinya di Indonesia malah variatif ya, bisa kita sangat temukan variatif sekali. Ya kopi-kopi ya. Banyak lah namanya udah Amerika apa dan sebagainya, kopi susu rasa pisang lah, ya kan banyak sekali rasanya. Variatifnya. Hanya sayang tidak ada bisa dipatenkan barang itu kirim keluar. Oke, kalau rasa yang pernah ada nggak? Bang Kade? Ada sih. Ada juga ya. Oke deh kalau gitu. Artinya memang para pelaku UMKM ini jangan sampai menyepelekan terkait izin dan juga administrasi gitu ya. Betul sekali. Kenapa? Karena ketika perizinannya bagus, mereka mempunyai nomor izin nomor NIB, itu kan juga ketika agak sedikit kurang di modal, itu kan bisa mendapatkan akses permodalan dari perbankan. Itu kan salah satu keuntungannya. Yang kedua tadi, meminimalisir adanya keluhan-keluhan atau ya protes-protes dari pelanggan lah gitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kalau Kade, apa nih yang ingin disampaikan kepada teman-teman para pelaku UMKM lainnya nih Kade? Buat teman-teman pelaku usaha atau yang baru mau memulai, itu harus semangat sih, semangat, konsisten, disiplin, itu kunci kesuksesan. Gini itu aja. Konsisten dan disiplin ya, jangan lupa ya teman-teman UMKM ya. Kemudian untuk Bang Dian, apa nih yang ingin disampaikan Bang Dian, silakan. Iya, sekecil apapun usaha teman-teman, ya jangan pernah minder dengan pelaku-pelaku usaha yang sudah besar. Mereka besar bukan karena langsung besar. Itu pasti akan dia memulai itu tahapnya itu dari awal, mungkin dari gerobak. Kemudian banyak kasus lah, banyak contoh langsung jadi, mungkin hari ini Bin Laden kita sudah segede ini sampai punya 3 cabang, mereka juga merangkak dari bawah. Saya kebetulan yang paling mengikuti lah perjalanan Bin Laden, jadi udah tahu lah dari grouping bisnis ya kan, dari beberapa orang kepala akhirnya sekarang memberanikan diri lah ownernya untuk membuka beberapa cabang, dan itu tidak instan memang. Butuh waktu yang lama, butuh effort yang lebih. Jadi silakan teman-teman punya produk apa, ingin bisnis apa, tekuni. Modal bisa kita dapatkan dengan mudah, akses permodalan banyak. Silakan teman-teman, yang penting mengurus izinnya dengan baik dan benar. Mendapatkan akses permodalan itu sudah pasti dapat dari perbankan itu, apalagi Pak Prabowo melalui cita-citanya tadi bahwa memudahkan untuk teman-teman muda atau pengusaha-pengusaha muda untuk mendapatkan akses permodalan. Jadi hari ini tidak ada alasan
teman-teman itu bilang, saya mau berusaha tapi saya tidak punya modal. Oh, tidak ada alasan. Hari ini terbuka luas lah sama teman-teman untuk bisa memulai. Yang penting tadi konsisten, disiplin. Jangan sampai sudah pinjam ambil kur, ya kan? Usaha itu tadi bermental pengusaha malas. Ya kelar, pasti dikejar sama bank ya kan. Baik, terima kasih Siap. Bang Dian. Tentunya kita sangat menunggu ya kolaborasi antara pelaku UMKM Pastinya. dengan HIPMI Nunukan, dan HIPMI Nunukan tentunya terus mendorong ya para pelaku UMKM ini untuk berkembang. Dan terima kasih juga untuk Kadek ya, Ade. Ya, sebenarnya namanya Ade tapi dipanggilnya Kade ya. Oke, untuk Kade terima kasih juga atas insight-nya yang sudah diberikan kepada penonton podcast kita pada kesempatan kali ini. Dan nanti kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi ya, Amin, tentunya pasti, di perbincangan Pak. yang Kita lebih menarik paling lagi. Ditunggu-tunggu, paling senang ditunggu-tunggu. Oke, baik kalau gitu Sobat RRI, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya mudah-mudahan apa yang sudah kami perbincangkan bisa menambah wawasan Anda khususnya bagi para pelaku UMKM Nunukan. Dan akhirnya saya Syasha pamit undur diri, sampai jumpa di podcast yang akan datang.